Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Aura Ikonaya Putri Andita dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Nasir ya Pak? Iya, betul. Bapak Nasir sebagai pengelola Hotel Arondari. Hari ini saya akan mewawancarai tentang bagaimana sih caranya beretika dalam berbisnis. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai pertanyaannya ya. Pak, yang pertama pertanyaannya, apa nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi oleh hotel ini dalam melayani tamu? Yang paling tinggi itu dari kebersihan kamar sama keramah-tamahan karyawannya sih. Paling kebersihan, kenyamanan. Yang kedua, apakah ada aturan khusus tentang sikap dan perilaku karyawan? Aturannya yang jelas paling itu harus ramah kata tamu, berpakaian rapi, sopan, ramah-ramah sih yang paling utamakan. Ya. Karena kan di bidang kayak bidang jasa di hotel ini kan yang paling penting memang yang keramah-tamahan yang ramah ya, paling ramah dan sopan. Yang ketiga, bagaimana pihak manajemen memastikan karyawan bekerja dalam baik dan benar? Itu sih diserahkan kepada karyawan sih. Jadi kami dari mempercayai mereka, kasih tugas, ini tugasnya kalian masing-masing. Jadi kalau kan ada jasa sendirian ya, jadi saling temannya, saling mengingatkan lah. Jadi pekerjaannya beres satu sama lain. Ya harus dipantau 24 jam sama pengelola. Mereka saling mengingat sama karyawan. Yang keempat, bagaimana hotel menjamin kesejahteraan dan hak karyawan? Misalnya itu kayak lembur atau jaminan yang ditekankan, atau jaminan kesehatan. Kebetulan sih di sini kalau misalnya ramai lebaran gitu ya, hari libur, biasanya masuk lembur dibayar juga sih. Sama BPJS kesehatan sih biasanya dimasukkan ke gaji karyawan, jadi karyawan masuk harus bayar sendiri lah gitu. Tapi tak dari pihak hotel membayarkan kepada yang memberi kepada karyawan. Selanjutnya, yang kelima, apakah ada evaluasi terkait kinerja karyawan? Biasanya kapan dan hal apa yang ditekankan saat evaluasi tersebut? Biasanya kadang 2 hari, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali sih. Jadi pertemuan semuanya di karyawan, evaluasi bersama owner gitu, terkait pelayanannya, kayak kebersihan gitu, setiap bulan atau 2 bulan sekali gitu, kasih evaluasi barang-barang semua karyawan untuk memastikan bahwa setiap ini dikerjakan dengan baik. Rutin ya berarti. Selanjutnya yang keenam, apakah dari pihak manajemen memberikan pelatihan etika bisnis kepada karyawan? Ya sih, pernah, tapi nggak terlalu, bukan tentang bisnisnya sih, cuma tentang cara kerjanya gitu, dari karyawan yang etikanya gitu. Kalau bukan bisnis sih nggak sih, tentang etika kayak gitu. Yang ketujuh, biasanya apa saja yang dilihat jika ada karyawan yang melamar kerja di sini? Yang paling jelas dari kejujurannya, kerja kerasnya, dari penampilannya nggak terlalu sih, paling dari kerapiannya aja sih. Kejujuran tadi sama yang bisa kerja kerasnya aja gitu. Dan seberapa kuat ya, seberapa banyak mau bekerja, serius apa sih dia. Yang ke-8, bagaimana manajemen tetap jujur dalam menjalankan bisnis ini? Sebenarnya untuk sih langsung ada pantauan juga sih dari ownernya, langsung pemantauan owner sama karyawan juga nggak sepenuhnya buat dilepas gitu, ada pantauan dari owner langsung.
terjadi kesalahan layanan, misalnya kamar tidak sesuai pesanan. Prinsip etika apa yang dikedepankan untuk menyelesaikannya? Ya kalau di sini sih mungkin ngomong dulu ya, dijelaskan dengan baik-baik apa keluhannya. Kalau misalnya salah kamar, oh kami minta maaf, terus dikasih saran yang dikasih pilihan yang lain kamarnya, kalau masih kosong bisa kasih opsi yang lain sih. Paling yang paling utama dalam itu dijelaskan dulu sih dengan baik-baik, minta maaf salah pahaman, paling itu dikasih opsi lain. Oke, yang ke-10, biasanya di saat seperti apa jika banyak tamu yang menginap, dan kira-kira berapa banyak per hari? Kalau misalnya hari libur gitu full, kadang kayak bahkan kemarin weekend biasanya full gitu ya. Kalau ada biasa sekitar 40-50% kalau Berarti hari-hari tertentu ya? iya, kadang weekend gitu, lebaran gitu, hari libur. Hari biasa nih nggak sampai full, tapi ada setengahnya ya, 50% itu tiap hari. Oke, yang ke-11, apakah ada perbedaan harga, misalnya di saat lebaran, musim libur, dan hari biasa? Sebenarnya ada sih, cuma hari biasa perbedaannya dari 50.000, weekend sama jadi perbedaannya itu naik 50.000 di setiap weekday sama weekend sama tuh 100.000. Yang terakhir, apa tantangan terberat dalam menjaga integritas bisnis di tengah persaingan hotel yang semakin ketat pada saat ini? Iya sih, paling orang kan melihat dari sisi keramah-tamahannya ya. Jadi kalau misalnya orang mau banyak segimanapun saingan kita, kalau misalnya tamu kita udah nyaman, ini paling itu kenyamanannya yang harus diperhatikan, keramah-tamahannya, kebersihan kamarnya, paling itu yang sama. Paling kalau misalnya tentang harga gitu kita bisa membandingkan aja sih, kalau misalnya ada itu lebih tinggi kita menyesuaikan di tengah-tengah harganya gitu. Jadi kita juga menyesuaikan harga naik turunnya dengan saingan kita, masih terlalu tinggi dan di tengah-tengah, jadi menyesuaikan biar mereka juga lihat. Apalagi kalau hari biasa gitu kan banyaknya yang datang tuh kayak dari perkantoran dan biasanya dikasih budgetnya di 300-an, 350 gitu. Kita menyesuaikan juga sih. Baik, terima kasih banyak atas kesediaan waktu untuk kami wawancarai dan jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan Hotel Arondari ini bisa lebih dikenal oleh banyak orang dan sukses selalu untuk Hotel Arondari ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pertanyaan atau perkataan. Sama-sama, saya juga minta maaf bila ada kesalahan atau